korupsi PT Timah telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Namun, Harvey Muiz, mantan Direktur Utama PT Timah, hanya dijatuhi vonis ringan 6,5 tahun penjara. Kasus ini mencuatkan kritik dari berbagai pihak, terutama Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menilai vonis tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara. Kasus ini menjadi perdebatan mengenai aktualisasi Pancasila dalam sistem hukum kita, baik secara objektif maupun subjektif. Lalu, bagaimana seharusnya hukum berlaku bagi rakyat? Mari kita simak reaksi sekelompok mahasiswa yang siap mengkritisi kejanggalan dalam kasus ini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zakaria. Saya dengan NIM 24060/2004. Di sini saya berperan sebagai Zaka, yaitu dengan sifat yang paham teknologi serta orangnya agak santai. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul dengan NIM 240602038. Di sini saya berperan sebagai penasihat yang bijaksana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah Pamungkas dengan NIM 240602056. Saya berperan sebagai pendiri dengan sifat aktivis dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Feby Wulandari dengan NIM 240602009. Saya sebagai pemimpin tim investigasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Safaradila dengan NIM 240602055. Saya berperan sebagai tokoh yang penuh strategi, investigasi, dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haim Maradis dengan NIM 28. Saya di sini sebagai pengacara cerdas. Kenalkan, nama saya Muhammad Faidul Rizky, NIM terakhir 42. Saya berperan sebagai kritikus hukum yang skeptis. Halo, nama saya Mila Rizkia dengan NIM 240602020 sebagai analisis data humoris. Oke, ini bukan kasus biasa. Kita tahu PT Timah telah merugikan negara kita sebesar 300 triliun dan kita harus bongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kita tahu vonis Harvey Muiz hanya sekedar 6,5 tahun. Tapi ini bukan hanya sekedar vonis, ini soal keadilan. Kita harus buktikan bahwa negara kita negara hukum, bukan hanya sekedar formalitas. Gampang aja, cuma satu kata, pembenaran. Kalau dia nggak dihukum berat, berarti hukum kita juga bisa dikompromi, kan? Jangan cuma bicara soal pembenaran, Amel. Kita juga harus melihat substansi dari kasus ini. Kasus korupsi sebesar ini seharusnya dihukum dengan berat, tidak hanya dianggap angin lalu saja. Betul, Pancasila dalam kehidupan bernegara harus tercermin dalam hukum kita. Ini adalah pesan serius. Kalau kita nggak mulai dari hukumnya adil, siapa lagi yang akan? Cuma kalau hukum aja kita nggak bisa dilawan. Kita juga nonton tambah bingung nih. Kita harus butuh strategi gitu. Disinilah kita sebagai tim harus menggunakan Pancasila dalam perspektif objektif dan subjektif. Hukum yang tidak adil akan menggerus moral masyarakat. Kita tidak bisa biarkan itu terjadi. Wahai ini yang gue suka. Kita mesti bergerak cepat. Jangan sampai kasus ini malah bikin orang lain makin percaya sama hukum bilik kasih. Percaya deh, kita akan kehabisan waktu kalau cuma mengandalkan hukum formal. Kasus sebesar ini harus ada tekanan dari publik, bukan cuma teori dari Pancasila saja. Di lain tempat, sekelompok mahasiswa tersebut sedang mengamati video putusan Harvey Muiz yang dirasa terlalu ringan, serta perlu dikritisi lebih lanjut. Ya gini, soalnya saya cuma 6,5 tahun, hukumnya kayak gini. Cuma bikin kita cemas, apalagi dengan apa yang saya dari sistem ini. Kalau gini terus bisa jadi trending topik nih. Koruptor berhasil lebih. Apa itu? Bapak ini. Apa yang lucu dari ini udah menyangkut keadilan negara kita, Jak. Kalau hukum nggak bisa menegakkan keadilan, lebih baik kita bubar saja. Iya, jangan sampai ini cuma jadi bahan tertawaan. Kita harus bekerja, menyelidiki, dan menemukan bukti yang mengarah pada ketidakadilan dalam hukum ini. Hukum yang adil bukan cuma
jumlah tahun yang dijatuhkan, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Sekelompok mahasiswa itu pun kembali lagi ke ruangan diskusi untuk meninjau bukti-bukti tambahan serta mencoba menyusun kesimpulan. Oke, kita harus buktikan bahwa Pancasila bukan hanya retorika kosong. Di dalam kasus ini, kita harus ungkap fakta bahwa hukum bisa lebih adil dan transparan. Harvey Mois hanya harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Jangan lupa, kita ini berjuang untuk keadilan. Hukum harus menjunjung tinggi nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat. Kita udah kumpulin bukti lebih kuat lagi. Ada celah besar dalam sistem hukum yang bisa kita pakai untuk mendesak perubahan ini. Ini sih lebih seru daripada serial kriminal, tapi serius. Kalau nggak ada yang merubah ini, kita bakal terus seperti ini ya. Bukan cuma merubah, kita harus pastikan perubahan itu nyata. Hukum itu harus objektif dan benar-benar berlaku bagi semua. Itu yang kita butuhkan. Kita nggak boleh berhenti di sini. Kalau kita nggak bersuara sekarang, siapa lagi yang akan memperjuangkan keadilan? Jadi kita sepakat, keputusan vonis ringan Harvey Mois adalah cerminan dari masalah yang lebih besar dalam hukum kita. Dari tugas kita adalah untuk membentuk hukum itu adil dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang mari kita bergerak lebih jauh dan buat perubahan yang nyata. Pancasila harus kita aktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita mulai dari kasus ini sebagai titik awal. Harus cepat, jangan tunggu lagi, kalau tidak ini akan jadi kebiasaan buruk.